Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membacakan sebuah dongeng Indonesia yang berjudul Surapati. Penulis Bapak Abdul Muiz. Penerbitnya Balai Pustaka, cetakan pertama tahun 1950. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Kita doakan semoga pengarang di alam kubur sana berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan. Kota Jakarta di tahun 1680, mau tidak mau, kenangan sejarah membawa kita kepada zaman 60 tahun di muka itu, yaitu kepada pendudukan Jakarta oleh Belanda yang mengganti namanya menjadi Batavia. Sejengkal demi sejengkal orang Belanda dapat memiliki tanah di kota itu, pada awalnya dengan jalan beli-membeli dan sewa-menyewa, sesudah itu dengan peluru meriam. Mula-mula orang Belanda diperkenankan oleh Pangeran Wijayakrama membeli sebidang tanah dan mendirikan rumah di tempat itu dengan bayaran 1.200 real atau 2.700 rupiah. Sesudah itu mereka meminta izin mendirikan benteng di Jakarta. Namun permintaan itu ditolak. Hanya mereka boleh mendirikan loji yang lebih baik di sebelah timur Kali Ciliwung. Maka tampillah Jan Petersen Kun ke muka dari pangkat kepala kantor company di Banten dan Jakarta. Pada tahun 1617, ia diangkat menjadi gubernur jenderal. Dengan segera ia mendirikan pagar tembok sekeliling kantor company di Jakarta untuk memperoleh benteng yang kuat. Kun bekerja giat mengapikan permusuhan antara Banten dan Jakarta untuk menarik keuntungan dari kedua pihak. Akan tetapi keduanya akhirnya berdamai juga karena sama-sama insaf akan bahaya perselisihan yang terus-menerus itu. Pangeran Wijayakrama yang tidak hendak mengabaikan ancaman yang selalu datang dari pihak Belanda itu segera pula mendirikan pagar tembok sekeliling kotanya, dan kepada bangsa Inggris diberinya izin memperkuat kantornya di sebelah barat Sungai Ciliwung, berhadapan dengan kantor orang Belanda. Antara bangsa Belanda dan Inggris terjadi pulalah peperangan-peperangan kecil yang menimbulkan kekalahan di pihak Inggris. Setelah Inggris mendapat bala bantuan dari negerinya, maka Kun larilah ke Maluku. Ia kembali membawa beberapa buah kapal, lalu kota Jakarta diserangnya dan dapat direbutnya pada tahun 1619. Setelah kota itu dibakar, lalu didirikannya benteng yang besar, mula-mula benteng Batavia, yang terambil dari nama kebangsaan nenek moyang orang itu dinamakan Jakarta. Tapi sesudah itu diganti dengan nama Belanda, yaitu Batavieren. Kun meluaskan daerah kota, memajukan Jakarta sambil memundurkan Banten. Perahu-perahu yang bermuat lada dipaksanya datang ke Jakarta. Sekalian kapal barang yang datang dari Tiongkok disuruhnya menurunkan muatan di kota itu juga. Kepada bangsa Tionghoa yang ingin berdiam, bercocok tanam, dan berusaha di Jakarta diberinya kelapangan seluas-luasnya. Maka menjadi ramailah Jakarta di masa itu, kota yang senantiasa diperebutkan oleh Mataram, Banten, dan Belanda itu telah menjadi pusat perniagaan yang masyhur untuk Belanda. Disitulah dikumpulkan segala barang-barang yang hendak dikeluarkan dan yang ditadah oleh Indonesia. Bukan sedikit keuntungan orang Belanda yang dihasilkan oleh perniagaan yang bermonopoli itu. Sampailah kita kepada tahun 1680 yang diceritakan di atas, yaitu 60 tahun sesudah Jakarta diduduki oleh Belanda.
Sungguh pun kota Jakarta telah menjadi kota ternama, tapi keadaannya sebagai tempat kediaman masih belum banyak berbeda dengan keadaan dahulu sebelum ia diduduki oleh bangsa Belanda. Yang indah-indah dan terpelihara hanyalah kastil, yaitu kampungan rumah-rumah pembesar company yang ada di pinggir laut dan dikurung oleh pagar tembok. Di luar itu, Batavia masih Jakarta dahulu juga, meskipun orang-orang Belanda hartawan telah banyak mendirikan rumah-rumah batu yang besar dan indah-indah di seluruh kota. Hawa di dalam kota di masa itu sangat buruk. Payak-payak sekelilingnya mendatangkan penyakit demam yang banyak meminta korban. Air sungai yang melalui kota menjadi payau jika pasang naik karena bercampur dengan air laut. Di pasang surut, sungai menjadi kubangan yang berbau busuk dan menimbulkan rupa-rupa penyakit perut yang susah diobati. Sedangkan pantai laut menjadi padang lumpur sampai sesayup-sayup mata memandang bila datang pasang surut. Maka dari lumpur itu di laut itu pun timbul pula berbagai rupa penyakit. Meskipun demikian, bangsa Belanda yang tinggal menetap di kota Jakarta tidak berkurang, melainkan bertambah-tambah jua. Karena mereka datang tidak mencari uang untuk keperluan diri sendiri dan untuk keperluan negeri Belanda yang sangat membutuhkan uang sesudah berperang dengan Spanyol 80 tahun lamanya. Tidak jauh dari kastil itu berdiri rumah-rumah orang-orang Tionghoa yang membuka toko, warung atau kedai rombengan. Di dekat itu ada pasar, tempat menjual barang-barang kelontong, tenunan, keperluan rumah tangga, sayur mayur, ayam, daging, dan sebagainya. Dan ada pula pasar buah-buahan. Lain daripada itu diadakan juga pasar budak, tempat menjual belikan budak yang didatangkan dari beberapa tempat di Indonesia. Tidak ada seorang budak yang sengaja menjual diri buat dijadikan budak. Mereka itu menjadi korban perang-perang kolonial, perang-perang saudara, dan perampokan-perampokan yang terjadi di Indonesia. Barang siapa yang takluk ditangkap lalu dijual sebagai budak. Tidak kurang orang-orang turunan bangsawan yang terjual menjadi budak jauh dari kampung halamannya. Di dalam lingkungan pagar kastil adalah berdiam seorang saudagar hartawan dan berpangkat Edeler Moore namanya. Edeler Moore ada mempunyai seorang anak perempuan Suzanne namanya yang telah berumur 16 tahun dan amat elok parasnya. Gadis itu ditinggalkan mati oleh ibunya semasa ia masih kanak-kanak. Ayahnya terikat kepada pekerjaan sehari-hari, hampir tak ada waktu baginya buat menaruh perhatian kepada anaknya. Dengan hal yang demikian, besarnya Suzanne boleh dikatakan hanya di tangan budak-budak saja. Di antara budak-budak pengasuh adalah seorang yang sungguh berkenan pada hati Suzanne, si Untung. Demikian nama budak itu. Dibeli oleh ayahnya dari Kapten Panbeber semasa ia masih kanak-kanak berumur 7 tahun, hampir seumur Suzanne. Maksud Edeler Moore ialah untuk mencarikan kawan bermain-main untuk anaknya. Dari mana asal keturunan si Untung tidaklah jelas. Di Makassar adalah seorang kanak-kanak berumur 7 tahun yang telah jatuh ke tangan Kapten Panbeber sebagai tawanan. Oleh karena paras anak itu sangat elok, sedang kelakuannya baik pula, Kapten Panbeber telah menaruh sayang padanya. Tentang keturunan anak itu tak ada seorang yang mengetahui, kata Panbeber. Ia seorang anak bangsawan dari Bali, tapi tidak mustahil pula jika ia berasal dari Makassar. Si Untung sendiri mengaku bahwa ia orang Bali. Ketika Panbeber pindah ke Jakarta, maka oleh karena kekurangan uang, terpaksalah ia menjual anak itu kepada Edeler Moore. Setelah Kapten Moore memelihara anak itu, maka kesenangan hidupnya telah bertambah-tambah dari sehari ke sehari. Perniagaannya maju, pangkatnya naik menjadi mayor, tidak lama antaranya ia pun diangkat menjadi komisaris. Dan pada akhirnya sampailah ia kepada menjadi Edeler. Kekayaannya telah bertimbun-timbun, hidupnya dapat dilakukannya dengan segala mewah.
Edelirmur yakin bahwa yang membawa kesentosaannya itu ialah kanak-kanak yang dibelinya sebagai budak itu. Oleh karena itu, anak tadi diberinya nama Untung, lalu dipelihara sebagai anak angkat. Oleh karena hal yang demikian, si Untung tidak disuruh mengerjakan yang berat-berat atau kotor-kotor. Kewajibannya yang terutama ialah mengawan-ngawani Nona Sujane dengan melakukan segala yang diperintahkannya. Tidak heran pula jika si Untung akan dikasihi oleh tuannya rupa yang pantas dan ada pula disertai oleh laku dan perangi yang sopan. Meskipun tidak sekali-kali bertabiat budak yang mengaki dan menyembah pada tuannya. Walaupun ia disiksa dan dihina, bahkan ada sebaliknya, tapi sikap Untung terhadap tuannya dan segala orang yang lain menunjukkan bahwa ia berbudi tinggi, tidak selayaknya dijadikan budak. Sebab dari kecil telah bercampur gaul sebagai orang sekeluarga, maka antara Sujane dan si Untung lambat laun telah terjalin tali persaudaraan yang teguh. Sujane menetapkan dirinya menjadi anak manja yang minta diperlakukan segala yang dikehendakinya. Si Untung memandang dirinya sebagai kakak yang harus bersedia sepanjang hari buat melindungi adik itu. Meskipun Sujane kian hari kian teranja-anja, tapi si Untung tidak memperturutkan segala kehendaknya. Pada waktunya ia tahu pula membelalakan matanya, ia tak segan memarahi, pendeknya jika perlu. Tahulah ia memperlihatkan diri sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Jika si Untung telah berkeras, Sujane tahu pula mengalah meskipun dengan bersungut-sungut atau merajuk. Malah acap kali pula dengan mengeluarkan air mata. Antara keduanya tak ada lagi sifat berbudak atau berjunjungan. Walaupun sedari kecil diperlakukan sebagai anak angkat oleh orang Belanda dan umpama diberi pendidikan sebagai anak Belanda pula, tapi kian lanjut umur si Untung, kian insaplah ia akan dirinya. Nasib budak-budak di kota Jakarta tak asing lagi baginya. Mendengar mereka disiksa oleh tuannya masing-masing, naiklah darahnya dan ia pun tahu bahwa mereka itu menjadi budak bukan karena menjual diri, melainkan telah jatuh menjadi korban keganasan saudagar-saudagar budak dan sebagai akibat peperangan-peperangan yang ditimbulkan oleh kompeni di segala daerah yang hendak dikuasainya. Namun sekalipun demikian, apakah dayanya hendak menolong mereka itu? Kemerdekaan mereka sangat dibatasi, jadi tidak mungkin akan berterang-terang memadu sesuatu maksud hendak memperbaiki nasib masing-masing. Yang dapat dibawa berunding panjang-panjang oleh si Untung hanyalah seorang alim yang hidup merdeka, Kiai Ebun namanya. Kiai Ebun yang telah agak umur adalah diaku sebagai orang tua oleh budak-budak yang banyak, tempat mereka mencurahkan segala kesedihan hatinya. Tidak pula mereka dapat berterang-terang bergaul dengan orang tua itu karena kompeni sangat takut pada sesuatu persekutuan. Jadi menjaga benar jangan sampai ada orang yang mendapat jalan menghasut-hasut budak itu. Apalagi karena Kiai Ebun orang alim, maka orang Belanda telah menganggapnya sebagai orang runcing tanduk. Di antara anak-anak Kiai Ebun ada termasuk si Untung yang di dalam batin dipandangnya sebagai anak angkatnya. Si Untung sendiri sangat kasih kepada orang tua yang arif bijaksana itu. Jika tidak karena Kiai Ebun, mungkin si Untung membenarkan segala petunjuk pendeta di dalam gereja yang setiap minggu dapat didengarkannya, karena ia disuruh mengawani Sujane ke gereja. Tapi setiap kali Kiai Ebun dapat menunjukkan jalan yang lurus baginya, jalan yang layak ditempuh oleh orang Islam. Hal ihwal budak itu pun selalu diperundingkan oleh si Untung dengan Kiai Ebun. Keduanya yakin bahwa mereka berkewajiban besar memperbaiki nasib orang-orang itu. Tapi keduanya insaf bahwa mereka tidak berdaya akan mencapai maksud itu. Sementara itu, pada Kiai Ebun tetaplah keyakinan bahwa si Untung adalah orang yang luar biasa, yang mempunyai bakat pemimpin yang pasti akan timbul pada suatu waktu. Kiai Ebun yang mempunyai sifat-sifat terus pandang seolah-olah telah mendapat ilham bahwa anak muda itu kelak akan menjadi pahlawan tanah air yang menimbulkan kegemparan di dunia penjajahan.
Hanya ia berkeyakinan pula bahwa perjuangan untuk tanah air itu kelak akan dilakukan oleh 3 sekawan. Siapakah orang yang 2 di luar si Untung? Itulah yang menjadi pertanyaan di dalam hati Kiai Ebun. Dan pertanyaan itu selalu dilakukannya tiap-tiap ia habis sembahyang. Sementara itu Kiai Ebun menjaga benar, jangan jiwa si Untung kemasukan jiwa orang Belanda. Tapi pekerjaan itu tidaklah terpaksa dilakukan dengan bersusah payah karena anak angkat itu telah menaruh jiwa yang dikehendaki itu. Dan tak ada kemungkinan buat mengubah-ubah pendiriannya meskipun ia sangat dimanjakan oleh Edelirmur. Malam telah berganti dengan siang, matahari yang hendak terbit menimbulkan fajar yang cemerlang, memikat sekalian burung yang berterbangan keluar sambil bersuit bersuka ria. Ayam berhamburan keluar dari kandang berkeliaran mencari makan di seantero tempat sambil berlomba-lomba berkokok berderai-derai seolah-olah menentang segala jantan yang hendak mendekati betinanya. Penduduk kota pun tampak seorang demi seorang budak-budak orang Belanda telah turun ke kebun membawa tempat menyiram kembang. Seorang 2 pelancong nampak pula di jalan raya. Berjalan gontai, makan-makan angin, mencari hawa yang agak sejuk di luar rumah. Di belakang rumah Edelrimur, di dalam kebun, Sujane duduk termenung di atas bangku. Sebentar ia memandang ke langit yang mulai bercahaya dan bersinar berkilau-kilauan. Sebentar matanya tunduk bagaikan hendak menghitung banyaknya batu kerikil yang terhampar di atas tanah. Rupanya ia sedang menoleh waktu ke belakang, mengenang-enangkan masa yang telah lampau yang lebih berbahagia dari sekarang. Sementara itu datanglah si Untung menghampiri. Kedua belah tangannya menggenggam bunga teratai 2 rupa warnanya, merah dan putih. Suzanne terperanjat. "Dari mana engkau pagi-pagi buta, Untung?" "Dari rawa-rawa, Nona." "Kembang itu untuk siapa?" "Untuk Nona, guna merayakan hari ulang tahunnya." Terimalah ia dengan putih hati. Tak ada lain yang dapat dipersembahkan oleh seorang budak belian pada hari yang mulia ini. Sungguh pun bunga teratai tumbuh di rawa-rawa, tapi tak kurang pula orang yang memuliakannya. Kabarnya orang Bali memandang suci bunga ini. Warna merah putih itu sangat menarik hati saya. Sujane terperanjat lalu memandang si Untung dengan heran serta gembira pula. Air mata yang keluar sekonyong-konyong tak dapat lagi ditahan-tahan, lalu dibiarkannya jatuh berderai-derai. Maka berkatalah ia dengan suara serak, "Untung, sahabat baikku, kau tak lupa bahwa hari ini ialah hari lahirku. Ayahku sendiri sebenarnya tidak pula melupakannya. Hanya di meja cerminku ada terletak sebuah kotak berisi sebentuk gelang emas, secari kertas dengan tulisan peluk cium dari ayah. Ada memberi keterangan atas pemberian itu. Hanya sekian saja dari ayahku. Tapi apakah artinya perayaan yang serupa itu? Jika sekiranya ayah membangunkan aku, lalu mencium aku agak sekali saja, sebagai ibuku dahulu berlaku pada hari-hari ulang tahunku. Alangkah senang hatiku. Tak usah lagi ayah menyuruh seseorang budak perempuan meletakkan barang yang berharga itu di dalam kamarku. Apa boleh buat, sungguh malang nasibnya seorang anak perempuan yang kehilangan ibu. Apalagi jika ayahnya siang dan malam hampir terikat kepada pekerjaannya saja. Untung, dapatkah engkau mengira-ngirakan bahwa pemberian yang kau katakan tidak berharga ini lebih-lebih kuhargai daripada pemberian ayahku? Percayalah, sekalipun engkau tidak membawa sesuatunya, tidaklah engkau melupakan hari ini telah mengharukan hatiku. Lebih dari yang engkau sangka, lipurlah segala gundah gulana yang aku rasakan tadi, sampai aku tersesat ke tempat ini, buat menyadari untungku yang amat malang. Terima kasih, Untung. Moga-moga dapat jualah aku membalas budimu yang sebaik ini." Setelah Sujane menerima bunga teratai dan berjabat tangan dengan si Untung, maka berlari-larilah ia masuk menuju ke kamarnya guna mencarikan tempat bunga yang sepatut-patutnya buat pemberian yang sesuci itu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian.
Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.